Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Amerika, boleh menjumpai Anda dalam program ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena hadir bersama dengan saya Pendeta Esra Soru dari Indonesia. Wow, Pak Esra Soru yang terkenal dengan pengajarannya yang luar biasa, dan juga ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Amerika juga. Saya Pendeta Francisca Romokoy dari Reformed Church of Metatchen. Kami dari Sinode Reformed Church in America. Wow, dari gereja Reform ya. Dan saudara sekalian, tema hari ini cukup menarik. Kita akan membahas membangun jembatan antara Reform dan karismatik. Wah, ya, kenapa? Karena saudara-saudara, kita tahu ada cukup banyak ketegangan antara Reform dan karismatik maupun Pantekosta yang sempat terjadi. Nah, tentunya kita sekarang dalam kedewasaan, dalam kerukunan dan kebersamaan, mari kita belajar bukan membangun tembok perpisahan, tetapi justru membangun jembatan yang menyatukan dalam kerukunan. Bukankah kita sesama anggota tubuh Kristus, di mana setiap anggota itu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita sama-sama percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita adalah saudara seiman. Ayo yang setuju coba ketiklah di live chat maupun di komen, katakan saya anggota tubuh Kristus ya. Apapun latar belakang gereja kita, alirannya, mari kita belajar untuk membangun jembatan. Nah, menarik sekali, saya didamping oleh Pak Esra Soru, seorang yang dari latar belakang Reform, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak gereja di karismatik, Pak Esra ya. Luar biasa, bahkan terakhir-terakhir lebih banyak khotbah di... Ya, lebih banyak khotbah gereja karismatik daripada Reform. Bahkan yang Reform nyaris tidak diundang. Laris keras ini Pak Esra Soru ya. Makanya di Indonesia ya, Anda bersyukur kalau bisa mengikuti pelayanan beliau. Dan juga Bu Francisca ini seorang yang menggembalakan gereja Reform. Bukan hanya orang-orang Indonesia, tapi juga bangsa apa saja Bu yang digembalakan? Ya, kalau kita sebutnya Anglo ya, orang Amerika putih, dan ada beberapa dari Hispanic. Di jemaat saya ada Korean. Wow. Ya, ada Puerto Rico. Wow. Kota jemaatnya. Jadi ini Reform Amerika yang memang gereja yang dibangun sejak tahun berapa Bu sinodenya ya? Reform. 1628. Wow, tahun 1628. Kita pasti belum lahir semua. Ya, tapi luar biasa. Makanya ini karismatik ya, dengan Reform bersama-sama bisa berduduk bersama. Dan kenapa kita tidak membangun kesatuan tubuh Kristus? Nah, mungkin kita tanya dulu dari Pak Esra, bisa dikenalkan Reform itu kekuatannya, penekanannya itu apa Pak? Ya, jadi penekanan Reform itu tidak terlepas dari penyebab kelahirannya ya, karena kita tahu bahwa itu muncul setelah gerakan reformasi di Jerman yang dikembangkan oleh Martin Luther. Nah, jadi seringkali Luther sama John Calvin itu dianggap sebagai reformator Protestan, di samping juga beberapa orang yang lain. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup besar antara Luther sama Calvin ya. Karena banyak ahli sejarah gereja mengatakan bahwa Luther itu sebagai penghancur tatanan yang lama dan Calvin adalah pembangun tatanan yang baru. Wow. Ya. Jadi Tuhan memakai, misalnya ada satu gedung yang sudah tidak bermanfaat, Luther dipakai untuk menghancurkannya. Tapi kan tidak hanya cukup menghancurkan, harus dibangun kembali. Dan Calvin lah yang dipakai untuk membangun kembali. Nah, dari latar belakang itu, maka kita bisa lihat, dan juga latar belakang penyebab terjadinya reformasi Protestan, maka dari situ itu langsung memunculkan ciri khas dari ajaran Reform itu. Ya. Nah, memang ya sekarang kita bisa melihat bahwa gerakan Reform itu ya lebih identik dengan teologianya John Calvin ya. Nah, tekanan utamanya itu adalah pertama karena latar belakang sejarah reformasi, maka tekanannya itu adalah pada otoritas Alkitab. Ya.
Karena kita tahu juga bahwa di dalam relasi dengan gereja lama di mana tradisi diangkat setara dengan Alkitab, maka itu membuat gerakan reformasi melihat bahwa hanya Alkitab yang menjadi otoritasnya. Maka muncul di situ adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi otoritas Alkitab ditekankan di atas. Bukan berarti reform anti kepada pengalaman, anti kepada sejarah, anti kepada tradisi, tetapi bahwa Alkitab satu-satunya sumber yang menjadi tolok ukur dari yang lain. Sebuah pengalaman dapat diterima sepanjang dia sesuai Alkitab. Sebuah tradisi bisa diterima sepanjang dia cocok dengan Alkitab. Sebuah penalaran logika bisa diterima kalau dia cocok dengan Alkitab. Jadi otoritas Alkitab itu penting. Makanya dibilang sola scriptura. Artinya ajaran yang dibangun harus berdasar pada Alkitab. Praktek hidup atau etika hidup itu dibangun harus dari Alkitab. Nah itu tekanan pertama dari reform. Makanya ada sola scriptura. Yang kedua itu tekanan pada masalah keselamatan. Keselamatan itu, nah dari situ kita bisa lihat bahwa konsep keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Maka ada solus Christos. Lalu keselamatan itu murni karena anugerah Allah. Tanpa usaha manusia di dalamnya. Lagi-lagi ini karena latar belakang dengan reformasi, ya, di mana orang harus berusaha supaya dia selamat. Nah, dari gerakan Luther dan Calvin itu lalu muncul bahwa tidak. Sebenarnya manusia tidak bisa mengupayakan dan tidak bisa bekerja sama dengan Allah di dalam urusan keselamatan. Itu semua karena kasih karunia. Nah, nanti dari ajaran reform itulah lalu ditelurkan lagi kepada apa yang dikenal sebagai tulip itu. Ajaran 5 dasar ajaran Calvinisme itu mulai dari total depravity sampai dengan perseverance of the saint. Lalu yang ketiga yang kira-kira menjadi sangat dominan di dalam teologi reform itu adalah konsep tentang sovereign of God. Kedaulatan Allah, bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga dari sudut pandang reform itu tidak ada yang namanya kebetulan. Yang betul-betul kebetulan itu tidak ada, karena segala sesuatu diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, dari lihat itu kita bisa lihat bahwa fokus utama dari reform itu adalah kepada masalah pengajaran dan keselamatan. Jadi kekuatannya soal pengajaran, teologi, kembali pada Alkitab, keselamatan dan juga kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Mungkin dari Bu Francisca mungkin mau menambahkan dari reform? Iya, kita kurang lebih sama pahamnya. Dan kalau bicara tentang keselamatan ya kita percaya tulip ya. Singkatan apa itu tulip? Jadi dia dari total depravity itu kejatuhan total, dan unconditional election, pemilihan tanpa syarat, dan limited atonement, penebusan yang terbatas, irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak, dan perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Jadi itu dibilang sebagai dasar dari keselamatan yang disampaikan oleh Calvin yang kita kenal dengan tulip, dengan bukunya Institusi. Wow, luar biasa nih. Ini saya pendeta karismatik diapit dengan 2 reform nih. Ya, dan yang menarik, Anda harus tahu bahwa sekarang ini justru ada fenomena menarik Pak Esra dan Ibu Francisca. Di Indonesia ini teman-teman yang dari kalangan karismatik, para pendeta ini malah sekarang banyak belajar teologi dari reform, ya. Sehingga akhirnya ibadahnya menarik. Pujian penyembahnya gaya karismatik, sementara pengajarannya gaya reform. Nah, ini kan menarik. Nah, tentunya saya dari karismatik. Apa kekuatan dari karismatik? Nah, karismatik lahir lebih dulu dimulai dari kegerakan Pantekosta. Dan kita tahu 1905 ada seorang hamba Tuhan dari California, William Seymour ya. Ketika mulai mendapatkan pencurahan Roh Kudus dengan berbahasa lidah, dan kemudian terjadi revival, dan juga ada cukup banyak lagi di sekitarnya dari Topeka, Kansas juga dan sebagainya, lalu menyebar ke berbagai negara sampai akhirnya muncullah gerakan karismatik. Karismatik ini berbicara tentang penekanan tentang pujian penyembahan. Jadi lalu manifestasi Roh Kudus, 9 karunia roh, 9 buah roh, dan juga tentunya kebebasan di dalam penyembahan, mengekspresikan dalam ekspresi iman mereka sama Tuhan, dan juga mereka mengalami yang namanya mujizat kesembuhan
dan juga penginjilan dengan kuasa dan mengadakan begitu banyak KKR dan itulah yang menjadi kekuatan dari karismatik. Ya, jadi lebih banyak ke pengalaman dengan Tuhan, lebih banyak kepada kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, akhirnya kalau kita tahu itu kekuatan karismatik, tentunya kita bisa ngerti dari karismatik juga perlu, ya, nggak cuman kuat di roh, tapi juga kita perlu untuk diperlengkapi di teologianya. Nah, Pak Esra mungkin menanggapi, Pak, soal karismatik dan reform ini uniknya gimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kekuatannya tuh ya, kekuatan reform itu ada pada ajarannya. Ya, ajarannya seperti saya jelaskan tadi, tapi juga kekuatan karismatik karena saya juga mantan orang karismatik. Wah. Ya, nah bertumbuh cukup lama ya. Kekuatannya itu adalah bahwa ya seperti tadi pujian, penyembahan dan juga menekankan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman hidup sehingga akhirnya pemahaman kehidupan Kristen itu tidak hanya sampai pada level doktrinal, tapi sampai pada level empiris. Ya, sehingga akhirnya mungkin mereka bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi sampai mengalami Tuhan. Nah, juga kita bisa melihat di dalam kenapa muncul istilah karismatik itu karena dari kata karisma. Karunia, karena di dalam gerakan karismatiklah kita bisa melihat ada suatu kebebasan yang diberikan untuk manifestasi dari pelaksanaan karunia-karunia rohani, dan itu yang boleh dibilang hampir hilang dari reform, karena tekanan yang terlalu besar dari sisi ajaran sehingga akhirnya dalam dinamika pelayanan itu tidak memberikan tempat yang cukup kepada pelaksanaan karunia-karunia rohani, yang bahkan ada sebagian reform itu, nah kalau kita bicara soal karunia rohani masih ada atau tidak, Pak, itu ada dua aliran utama. Nah ini perlu ini. Ada dua aliran utama. Yang pertama namanya continuationism, yang percaya bahwa seluruh karunia roh yang ada di Alkitab itu masih tetap berlaku sekarang sampai sekarang. Berarti ada reform yang masih percaya itu. Ada, termasuk saya. Ya, terus? Sementara ada juga reform yang mempunyai pemahaman tentang sesasionisme. Mereka membagikan karunia itu menjadi dua bagian. Pertama ada karunia yang sifatnya supranatural, seperti karunia bahasa roh, karunia bikin mujizat, ya. Nah, pokoknya yang supranatural semua. Nah, itu dianggap sudah berakhir. Itulah sebabnya membuat sejumlah tokoh reform itu sangat sulit untuk menerima. Masa ada bahasa roh? Masa ada mujizat? Karena bagi mereka itu sudah berakhir. Karena mujizat-mujizat itu diberikan hanya untuk melengkapi suatu babakan wahyu. Ketika Tuhan memberikan wahyu, dia memberikan karunia-karunia supranatural supaya meneguhkan pemberian wahyu itu. Nah, wahyu sudah selesai. Karena wahyu sudah selesai, maka kepentingan mujizat di dalam peneguhan wahyu itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa akhirnya kita bisa melihat bahwa kayaknya di kalangan reform itu ada yang menjadi anti mujizat, alergi dengan mujizat, maka sukar untuk menerima yang namanya KKR kesemuan ilahi. Ya, dan juga pengalaman-pengalaman karunia roh. Sehingga kecenderungannya adalah bahwa pengalaman dalam dunia karunia roh itu segera dicap sebagai sesat. Atau wah ini sudah ada roh setan dan lain sebagainya. Sementara karunia-karunia yang tidak bersifat mujizat, karunia mengajar, ya karunia untuk menginjil, nah itu masih ada, masih terus berjalan. Jadi ada sebagian karunia yang tidak diterima. Nah itu namanya sesasionisme. Nah saya mempelajari dua pandangan itu dengan dasarnya masing-masing sehingga pada akhirnya saya sampai pada pemahaman walaupun saya reform tapi saya mempercayai continuationism. Saya percaya bahwa mujizat mungkin untuk kepentingan pengesahan wahyu itu tidak lagi. Tapi bukankah Tuhan masih bisa membuat mujizat karena kasihnya kepada anak-anaknya? Amin. Jadi dia membuat mujizat buat saya bukan karena dia mau meneguhkan sebuah wahyu yang baru, tapi karena dia menjawab doa saya, anaknya yang sedang menderita. Kenapa itu tidak memungkinkan? Nah, jadi kita bisa lihat memang ketegangan-ketegangan itu terjadi juga karena faktor-faktor itu. Walaupun kita sadar bahwa juga dalam banyak pengalaman kita bisa lihat ada yang pelaksanaan karunianya kebablasan. Ya, kebablasan
Dan itu semakin meneguhkan klaim sepihak dari reform. Nah itu kan. Ya, ya, Padahal kan itu kita tidak boleh generalisasi. ya, ya. Ya, kalau ada orang katakanlah Australia, ya, datang ke Jakarta kecopetan, pergi ke Denpasar kecopetan, pergi ke Papua kecopetan, itu, lalu dia pulang ke Australia, semua orang Indonesia tukang copet. Nah, itu kan begitu. Nah, itu namanya generalisasi, Orang bukan, ya, generalisasi tergesa-gesa. Ya. Ada satu tokoh karismatik begini, ada satu gereja karismatik begini, ini itu kita tidak boleh pukul, wah semua karismatik sesat. Ya. Begitu juga ada satu reform itu yang anti mujizat, ya, menganggap karunia tidak berlaku. Dua reform begitu, tidak boleh dipukul rata bahwa semua reform itu anti mujizat. Ya. Nah, gitu. Nah, ini perlu bagi tubuh Kristus pemahaman yang jelas ya, Ya. bahwa dari reform sendiri ada dua kelompok ya, dua pemahaman. Ada yang masih percaya tentang mujizat, bahkan manifestasi Roh Kudus ya, sementara ada yang merasa percaya sudah tidak lagi ada setelah rasul-rasul meninggal ya. Ya. Nah, sementara kita juga dari karismatik ya, kita nggak memungkini Pak Isra, ada cukup banyak hamba-hamba Tuhan karismatik yang wah di luar daripada konteks Alkitab ya. Jadi makanya kita yang dari karismatik juga harus mulai koreksi diri, terutama dalam soal pengajaran kita. Karena saya setuju sekali, karena memang Yesus sendiri yang mengajar bahwa firman Tuhan ini, Alkitab adalah dasar daripada iman kita, ya kan? Dan tidak boleh keluar daripada itu, ya. Sementara kita dari karismatik juga jujur tidak semua Pak Isra ya, yang akhirnya ngawur, yang kebablasan, tapi juga ada yang betul-betul masih waras istilahnya Pak. Nah, justru disinilah letaknya, karena saya juga bertemu dengan beberapa teman-teman Pak dari background tadinya reform, tapi akhirnya menarik. Dia sekarang terbuka dengan karismatik dalam pujian penyembahannya, pengalaman dengan Tuhan. Lalu saya tanya kepada hamba Tuhan ini, kok mengalami gini gimana? Dia bilang, aduh, saya ini akhirnya sekarang baru sadar, selama ini saya cuma penuh di otak, tapi hatinya kosong, tidak punya pengalaman. Tapi sejak saya mulai terbuka dengan pengalaman dengan Roh Kudus, ini penuh, ini juga penuh. Nah, sementara dari karismatik ini bahayanya karismatik, ininya penuh Pak, ininya kosong Pak. Akhirnya ngawur itu, ya kan. Itu bisa menjadi kecenderungan kalau pikirannya penuh tapi hatinya tidak, akhirnya kekristenannya menjadi kering. Iya, betul. Sementara kalau yang dari karismatik ini, kalau ini rohnya penuh tapi ininya kosong, itu sangat berpeluang disesatkan atau bahkan menyesatkan. Betul. Atau bahkan tertipu setan. Betul. Karena dia pikir dia mendapatkan sebuah pengalaman yang dari Tuhan, ternyata setan itu pintar juga memalsu. Ya. Jadi masing-masing punya bahaya. Satu punya kecenderungan disesatkan atau menyesatkan, yang satu punya kecenderungan kekristenannya kering dan hambar. Ya. Nah, berarti disinilah perlunya membangun jembatan ya Pak ya, gitu. Untuk sinergi antara reform, pengajaran yang kuat, dan juga karismatik yang pengalaman dengan Tuhannya juga kuat. Ya. Ini ngomong-ngomong Bu Francisca ini di New Jersey, Amerika, unik juga ya, karena gereja reform, tapi bisa cerita Bu, pengalaman. Sekarang saya lihat pujian penyembahnya pun juga keren banget ya. Gimana Bu? Coba cerita. Jadi sama seperti Pak Esra, jadi saya masih mempercayai continuations spiritual working ya. Tuhan bekerja dan Roh Kudus itu bekerja. Karena saya mengalami pengalaman sendiri dengan Tuhan dan besar walaupun di gereja. Jadi home gereja saya Gemim dan saya jadi WL sekian tahun. Jadi itu yang membantu saya untuk lebih dalam dan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga itu membentuk saya menjadi orang yang bukan cuma sekedar full di kepala, tapi hati sudah diubahkan. Kira-kira begitu ya kalau tadi juga katanya. Kalau saya melihat fenomena yang terjadi karena ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di masa lalu. Iya. Sehingga orang-orang jadi antipati terhadap pekerjaan Roh Kudus, yang seharusnya percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang ini. Saya sendiri punya analogi sederhana ya. Coba kita bayangkan ada satu manusia yang kepalanya besar, tapi badannya kecil. Itu yang saya gambarkan dengan orang reform. Saya sudah pakai ini sekian tahun ya. Jadi bisa jadi hidrosepalus.
Tetapi ada juga pengalaman orang-orang yang kepala kecil tapi badannya besar. Ah. Jadi ketika ada di pedalaman, ketemu dengan orang-orang yang aliran karismatik, wow, saya sangat terpesona. Kenapa? Karena mereka bisa hidup dengan 2 jemaat, 2 kakak. Dan waktu saya tanya, gimana cara hidupnya? Ibu pakai lutut. Oke, kami di Reform tidak pernah diajarkan untuk church planting. Ya, Untuk ya, ya. jadi gereja sudah ada dan kami desain dan kami jadi pendeta. Jadi kita tidak pernah belajar bagaimana mengusir setan. Jadi ini saya belajar justru dari orang-orang karismatik. Wow. Jadi ini yang saya katakan, bagaimana kalau kita bisa balancing. Jadi kepala berisi, Ya. tapi hati juga terisi. That's Sehingga kita tidak mudah tertipu kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan, dan kita juga bisa melawan kuasa kegelapan, kuasa setan ya. Jadi ini yang saya temukan, dan di gereja saya sendiri memang pujian penyembahan, karena memang saya senang kalau gereja kita Reform Church in Amerika diberikan kebebasan kepada senior pastor untuk menggerakkan gerejanya. Selama kita tidak keluar dari yang namanya Book of Order, ada Church by Law, jadi ada Classis by Law, tapi untuk semua pengajarannya murni dipercayakan kepada pendeta. Dan kita seperti saya, kadang saya ikut planner dan kadang saya buat khotbah serial. Jadi itu kebebasan, dan juga bentuk dan model metode ibadah tergantung pendeta dan tim saya. Ya. Saya pernah ngikuti ibadah di Bu Francisca, keren. Ketika kita ada summit para gereja-gereja Indonesia se-Amerika Kanada ya, ada bagian sesi tim Praise and Worship Bu Francisca, mereka betul-betul asik sekali. Saya bilang, wah ini sudah suasana karismatik, karena sebetulnya kita tahu bahwa itu tadi, kita nggak boleh besar kepala saja, badannya kecil, nggak boleh badannya yang besar, tapi kepala kecil, tapi harus proporsi ya, sehat. Kenapa kita nggak sinergi ya? Ya, kita jujur saudaraku, kita tidak bisa memungkiri ada dari karismatik, bukan nubuat tapi lu buat-buat, Pak. Ya, ada juga yang akhirnya abuse power ya, dengan kuatannya suara Tuhan atau dengan otoritas Tuhan, tapi ternyata membawa kesesatan. Nah, itu kita nggak pungkiri. Nah, makanya perlu untuk disinergikan dengan pengajaran reform yang memang tentunya yang sesuai dengan teologi kita. Nah, kan tentunya kita tahu ya, ada beberapa pengajaran yang mungkin nanti bisa menimbulkan gesekan. Nah, kenapa kita tidak bicara soal persamaan? Kok hanya soal perbedaan aja ya? Nah, mungkin gitu Pak, supaya fair Pak Esra, kira-kira karena Pak Esra ini sudah berkecimpung dalam tubuh Kristus sekian lama, udah senior. Nah, apa yang seringkali menimbulkan gesekan antara reform dan karismatik yang harus dihindari sih? Kira-kira apa, Pak? Ya, pertama mungkin masalah saya tandaskan lebih jauh tadi. Jadi begini, karena kita tidak boleh menjadi kering dalam rohani, hanya doktrin, kita butuh pengalaman juga. Tetapi pada saat kita mempunyai pengalaman, kita juga sadar bahwa pengalaman kita bisa sangat subjektif. Dan karena itu jangan menjadikan pengalaman pribadi itu menjadi patokan bagi semua orang. Exactly. Misalnya ya, Pak Lukas sakit, lalu berdoa dan sembuh, mujizat. Maka itu pengalaman mujizat yang Tuhan izinkan terjadi buat Pak Lukas. Tapi itu bukan menjadi suatu patokan bahwa semua orang yang sakit pasti akan sembuh. Karena ternyata fakta juga ada yang mati juga. Ya. Kalau ternyata apa yang dijadikan doktrin bahwa semua yang sakit pasti sembuh, begitu ada orang yang sakit dan dia tidak sembuh, dia bisa sangat kecewa pada Tuhan. Lalu dia menganggap Tuhan ingkar janji. Ya. Atau bernubuat, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kalau Tuhan mau membuka sebuah rahasia, misalnya kasih satu penglihatan pada seseorang, itu mungkin. Tetapi kita juga harus back to the Bible, karena apa yang Tuhan ngomong tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah ngomong di Alkitab. Betul. Nah, karena itu akhirnya marilah kita mengakomodir berbagai macam pengalaman rohani sebagai kekayaan iman Kristen, tapi pada saat yang bersamaan Alkitab menjadi ujian terakhir bahwa ini kita bisa terima atau tidak. Ya. Nah, itu mungkin menjadi hal yang penting untuk kita membangun jabatan itu. Kembali kepada yang tadi Pak tanyakannya, apa sih yang menjadi titik-titik itu ya? Kita memang melihat seperti Pak bilang, memang kita harusnya lebih mendekatkan bersamaan. Tapi juga kita tidak
menutup mata terhadap perbedaan. Ya. Ya. Tetapi kita harus bisa melihat perbedaan itu ada pada aspek yang fundamen atau tidak. Kalau perbedaan kita pada aspek yang fundamen, maka itu justru akan menentukan seseorang itu Kristen atau bukan. Misalnya tahu-tahu beda, wah gereja saya percaya Tritunggal, gereja Pak Lukas tidak. Wah ini Lalu sudah jelas bukan sudah. saudara seiman lagi ini kan, Ya, ya kan? ya, Ini betul. bidat itu, ya. Ya. Oh saya percaya Alkitab firman Allah, ini tidak. Saya percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ini tidak. Oh itu sudah, dan Bukan kalau saudara sudah lagi. begitu saya nggak akan mau kerja sama. Ya. Tetapi kalau ngomongin hal-hal seperti bahasa roh, seperti baptisan, Ya. apa itu baptisan Roh Kudus, tentang hal-hal seperti itu, pengalaman-pengalaman rohani, bisa jadi ketika saya sama Pak Lukas berbicara akan terjadi begitu banyak perbedaan. Ya. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak fundamen. Ya. Maka dalam pengalaman saya, kalau dulu saya tabrak semua Pak. Mau fundamen atau tidak fundamen saya bantai semua. Akibatnya akhirnya saya kok seperti seorang diri ya dalam melayani ini. Bahkan teman pelayanan pun nyaris nggak ada itu. Dari gereja saya juga sendiri nggak ada Pak. Kenapa? Karena gereja saya bukan gereja Reform. Gereja saya gereja Arminian. Mungkin saya satu-satunya pendeta di gereja itu yang agak lain. Jadi kalau dengan begitu maka saya akhirnya kok nggak ada teman ya. Ya. Dari situ saya pikir bahwa saya belajar untuk menerima segala macam perbedaan walaupun saya nggak setuju. Ya. Kalau seandainya ditanya pendapat saya, menurut pendapat Pak Esa, saya akan bertanya, kalau ternyata jawabannya berbeda, bisa terima nggak? Kalau bisa terima, saya jelaskan posisi saya. Anda tidak harus ikut saya, silakan pertimbangan. Mau ikut boleh, tidak ikut juga tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak ditanyakan ya sudah, saya juga diam aja. Wow, ini menarik sekali. Inilah tingkat kedewasaan, ya kan? Karena ketika kita menyadari seperti Pak Esra berkata bahwa kalau yang fundamental itu nggak bisa ditawar Pak ya. Ya. Tentang Trinitas, tentang ketuhanan Yesus, satu-satunya juru selamat dan sebagainya. Tapi kalau masalah bahasa roh, baptisan itu kan bukan fundamental ya. Tentunya para pemirsa juga harus dewasa. Bukan berarti setelah ini kita semua mentah-mentah dari Reform ambil yang karismatik, atau dari karismatik mentah-mentah ambil semua dari Reform. Menurut saya sih kedewasaan adalah ibarat kita makan ikan ya. Tadi kita makan ikan kan ya. Yang kita makan bukan tulangnya, tapi dagingnya saja. Tulangnya tentunya kita tidak makan. Ya, jadi disinilah perlunya kesatuan tubuh Kristus. Nah, yang menarik tadi juga, saudara, jadi pengalaman dari karismatik yang kita alami dengan Tuhan, nggak boleh lari dari Alkitab dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar ya. Karena kayak tadi, Ya, dasar bagi semua orang. ya, ketika saya berdoa, saya sembuh. Oh, berarti pengalaman itu membuat saya ngajar. Tidak perlu ke dokter. Sakit, pokoknya doa, puasa, nanti sembuh. Padahal Tuhan bisa pakai dokter sebagai alat Tuhan. Jadi kita tidak bisa pungkiri, memang seperti yang Pak Isra katakan tadi, banyak dari karismatik yang akhirnya kebablas, Pak. Ada juga yang pernah bernubuat loh, di satu kota, kamu kepada suami istri, ini bukan jodohmu. Kamu harus pisah. Nah, setelah pisah mereka, nggak lama kemudian, si hamba Tuhan nubuat sama istri yang cantik, Pak. Jodohmu adalah aku. Wah, hancur, Pak. Akhirnya kabur dengan istri orang itu. Nah, jelas itu kan bukan nubuat, tapi lu buat-buat, ya kan. Nah, tapi jujur, berapa banyak juga nubuatan maupun juga karunia kesembuhan yang memang genuine dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap punya batasan ya Pak ya. Dan batasannya tadi saya setuju sekali Alkitab. Ya, apakah sesuai Alkitab dan kita tidak boleh melanggar isi Alkitab. Sekarang Pak Esra, kira-kira solusi apa yang bisa mempersatukan kekuatan masing-masing ini Pak? Untuk bisa memperkuat posisi masing-masing, kita melihat di mana titik kuat pihak sebelah, di mana titik lemah kita, lalu apa yang kuat di sebelah itu bisa memberikan sumbangsi dan menutup lubang lemahnya saya. That's right. Saya, ya. That's Jadi right. misalnya ya bahwa karismatik mengakui bahwa mereka lemah dalam pengajaran, tapi Reform kuat di dalam pengajaran. Kalau begitu karismatik harus terbuka dong. Ya. Ya, terbuka terhadap pengkhotbah-pengkhotbah dan pengajar-pengajar Reform. Yang juga tentunya jangan yang anti karismatik dong. Ya, Kan? ya, ya. Karena kalau anti karismatik kan sudah Ya, malah ya. nggak mau, malah Ya, dianggap ya. masuk sarang setan. Ya. Nah, dan saya melihat bahwa itu sedang terjadi. Ada perkembangan di dalam karismatik yang update-nya tidak seperti karismatik tahun 80-an, 90-an. Sudah banyak gereja karismatik yang sangat terbuka terhadap doktrin-doktrin
atau pengajaran-pengajaran dari reform. Sudah lebih sehat istilahnya ya. Oke. Ya bukti nyatanya saya aja, Pak. Ya, saya keliling sini sana ya kebanyakan di gereja karismatik. Ya. Tapi karena saya juga tidak mau ekstrim dengan ya kalau ada hal-hal yang saya tidak bisa tidak setujui, tapi itu tidak fundament, saya diam aja. Nah, daripada saya muncul di mimbar dan hajar segala sesuatu dan akhirnya pintu pemberitaan firman Tuhan, terutama hal yang menyangkut Injil dan ajaran dasar menjadi ditolak hanya karena saya terlalu menyerang apa yang tidak fundament. Jadi dari sisi karismatik sendiri memang harus bisa membuka pintu untuk hal itu. Sementara dari pihak reform itu dia harus melihat titik lemahnya di mana. Oh, titik lemahnya ini mungkin ibadahnya terasa kering, ibadahnya tidak ekspresif, tidak responsif, sehingga sudah diikat dengan semua aturan tata liturgi yang melanggar satu poin liturgi itu sama dianggap berdosa kepada Tuhan. Loh Pak, bayangkan itu kan di dalam ibadah reform itu kan ada pengakuan iman rasuli. Itu pernah ada di kampung mama saya. Itu kan gereja ibadah sudah selesai, sudah doa berkat, jemaat sudah bubar. Tiba-tiba majelis gereja langsung panggil, lari keluar dari pagar gereja, ayo masuk semua. Setelah masuk, kenapa? Lupa pengakuan iman rasuli. Diulang lagi. Nah itu hal-hal itu yang bahkan ada yang lucu pun dalam khotbah, mau ketawa pun tahan sekali, karena adalah haram untuk tertawa pada waktu mendengar khotbah itu, begitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat, dan sebenarnya juga sudah banyak gereja-gereja reform yang terbuka, sehingga mereka kadang-kadang mereka sulit untuk merubah seluruh liturgi. Maka mereka membuat satu kebaktian alternatif. Kebaktian pagi tetap yang lurus itu. Hormat pagi. Tapi yang sore mereka boleh lebih reflektif pakai alat musik lengkap. Nah saya juga di gereja saya begitu Pak. Wow. Di gereja saya full band. Di Kupang ini Pak? Di Kupang. Ya full band, lagu-lagu tua itu kita tetap pakai karena ada orang-orang tua yang lebih senang yang begitu. Lagu-lagu kontemporer ini kita terima, tapi juga kita menyadari bahwa banyak pembuat lagu hebat bikin lagu tapi nggak ngerti teologi. Itu. Contoh nih Pak, contoh. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Wah kacau nih. Kok Yesus Roh Kudus? Nah, ini salah. Yang buat tidak mengerti. Nanti belakangan baru dia ganti. Yesus, Engkau Rajaku. Mungkin kalau saudara mau tahu lagu-lagu apa saja, saudara tinggal masuk di YouTube saja, saudara ketik koreksi lagu Ezra Soro. Nah itu ada muncul banyak tanggapan teologi saya terhadap lagu-lagu yang beredar. Maka lagu-lagu itu saya beritahu yang ini jangan nyanyi, yang ini jangan nyanyi, yang ini jangan nyanyi. Tapi yang lain, maka di bagian di gereja kami ada bagian ibadah tuh, itu ada bagian koreksi lagu. Jadi WL-nya sudah memasukkan lagu, kita lihat kata-katanya. Oke, no problem, tidak ada problem secara teologis. Dinyanyikan. Ya nyanyi, ya kita juga bertepuk tangan, bersorak-sorak, melambaikan tangan kepada Tuhan. Nah lalu sampai akhirnya ada orang muncul, apa ini gereja reform ya? Nah saya bilang begini, reform itu sejarah, ajaran, bukan musik yang dipakai. Memang saya tahu ada tokoh-tokoh reform yang maunya hanya piano saja Pak. Dan melihat alat musik yang lain itu sebagai wah ini musik duniawi lah ya, yang tidak layak masuk ke dalam ibadah. Ya tetapi sebenarnya penggunaan sejarah Alkitab, musik-musik di dalam perjanjian lama juga segala macam itu kok masuk kok. Nah, karena itu mungkin di sini kita harus ini apa yang tidak terlalu fundament jangan terlalu dipertahankan. Terutama tradisi-tradisi yang kadang-kadang itu penting pada suatu periode, relevan pada suatu masa tertentu, tetapi tidak lagi relevan pada masa sekarang. Saya kasih ilustrasi Pak ya. Di sebuah biara, mereka biasa doa pagi. Satu kali sudah pemimpin biara sama anggota biara mau doa, tiba-tiba ada kucing ribut, ngeong. Sabar saja, besok mau doa lagi kucing ribut lagi. Besok mau doa lagi kucing ribut. Akhirnya kepala biara bilang, mulai besok kita tidak akan berdoa sebelum ada kucing yang ditangkap dan diikat mulutnya. Maka akhirnya para anggota biara bagi tugas. Hari Senin siapa yang tangkap kucing dan ikat mulutnya, baru kita berdoa. Terus sampai kepala biara mati, semua generasi itu mati. Dan kebiasaan itu terus menerus sampai akhirnya pada generasi kesekian mereka menghadap bendahara, kepala biara minta pengeluaran dari kas. Kenapa? Kita nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena kucingnya sudah mati.
Tidak ada yang bisa ditangkap, tidak ada yang bisa diikat mulutnya. Jadi kita tidak berdoa, tidak bisa berdoa lagi. Menangkap kucing dan mengikat mulutnya itu relevan pada suatu masa. Waktu itu. Ya. Nah itu jangan dipegang tradisi itu sampai sudah tidak relevan juga kita pegang terus. That's right. Nah disinilah kita mesti belajar gereja ini harus terus berkembang. Zaman makin berkembang. Nokia saja yang begitu hebat saja karena tidak ikut perkembangan zaman ketinggalan kan selesai. Kodak juga ya. Ya maka inti Injil dan inti ajaran tidak boleh berubah. Tapi metode pelayanan itu harus dikembangkan seturut dengan perkembangan zaman. Saya punya sebuah kalimat bagus gini Pak. Be old in value, ya. but be modern in strategy. Ya, harus begitu. Strategi kita boleh modern, Ya. tapi value pengajaran nilai kita tetap harus yang lama. Coba sebelum pandemi, rasanya persembahan berapa gereja yang persembahan pakai QR code ya. Itu rasanya kok tabu tuh sebagian gereja ya. Khotbah nggak ada pendeta, hanya di layar saja. Ya, mana ada dulu itu susah kan? Tapi setelah pandemi mau nggak mau, kita harus menerima itu. Jadi zaman berubah, maka kita juga harus berubah. Jadi bagi saya untuk bisa menjembatani itu adalah karismatik membuka diri menerima pengajar-pengajar reform, tapi reform juga terbuka terhadap tata ibadah atau ekspresi ibadah dan hal-hal yang baik di dalam karismatik untuk dipraktikkan walaupun ada tetap nilai selektivitasnya tidak boleh hilang. Iya. Betul. Oke, jadi dari karismatik kita juga harus mulai berbenah diri supaya kita lebih lagi juga ya tidak keluar dari konteks Alkitab. Sementara kita punya keunikan tadi, kalau kita tetap penyembah dalam bahasa roh, kita juga percaya mujizat, ya kita dengan warna kita, tapi kita ambil pengajaran-pengajaran dari reform yang baik, kemudian juga dari reform juga. Bu Francisca mungkin nambahkan dari reform ini gimana? Iya, kalau saya di gereja saya karena kebetulan memang full band dan saya secara pribadi mengakui bahwa memang di usia saya milenial ya, jadi lebih ekspresif, lebih ekspresif ibadahnya itu lebih. Tetapi saya harus menyiapkan ibadah buat multi generation. Karena seperti yang Pak Esra bilang ada orang tua juga dalam gereja, sehingga kalau di saya kita kemas jadi bentuk liturgi tetapi diganti dengan pujian. Jadi itu yang sehingga saya punya 3 ibadah semuanya sama worshipnya, jadi kita tidak ada ibadah alternatif, memang benar-benar itu, tapi unsur liturgi di dalamnya diganti dengan pujian. Dan menanggapi tadi saya mungkin membahasakan dengan kita boleh ganti kemasan, tapi kontennya tetap sama, muatan isinya tetap sama. Jadi teologi kita tetap reform dengan kemasan yang baru, lebih mudah, lebih ekspresif. Jadi biarkan mereka jemaat yang suka. Ada juga jemaat saya yang masih memang sama sekali tidak mau angkat tangan dan tidak mau tepuk tangan. Saya seringkali bilang, saya mengikuti ada profesor saya dulu di seminari bilang, kita terlalu pusing dengan orang yang selalu angkat tangan, tapi angkat kaki dari gereja kita nggak pusing. Jadi, jadi kita lebih yang tadi, jangan terlalu mempermasalahkan yang bukan fundamental. Saya secara pribadi kalau boleh saya kasih pandangan saya, sebaiknya kita bersinergi bersama. Reform dan karismatik, kita sementara bangun kingdom of God. Amin. Kita tidak sementara bangun kingdom of me, kingdom of your church, kingdom of your denomination, tapi kingdom of God. Tuhan kita tetap sama, perbedaan kita sesama leader yang harus saling terbuka. Jadi jangan ada curiga di antara kita. Jadi kita build kingdom of God. Itu yang membuat saya lebih gampang dan lebih mudah bergaul even dengan karismatik ya. Luar biasa. Saya ada satu dulu Pak ya. Jadi gini, orang reform itu pemahaman Injilnya bagus. Dasar-dasar Injilnya bagus. Tapi dia terlalu takut menginjil Pak. Dan makanya kita melihat jarang ada gereja-gereja reform yang punya mission trip kemana-mana. Sulit. Kebanyakan kan karismatik. Sementara karismatik berani sekali Pak. Tapi Injilnya salah-salah Pak. Kebablas ya. Nah itu ya bagaimana? Kalau begitu sebenarnya sinergi ya, itu sinergi. Orang reform perlu membimbing orang karismatik di dalam hal memahami dasar Injil yang benar. Orang karismatik perlu membimbing orang reform di dalam gerakan untuk menginjil. Maju jalan. Tanganan dulu. Iya. Perlu sekali kita belajar makin dewasa ya.
Jadi nggak perlu sibuk untuk menyesat-nyesatkan ya Pak ya, aduh Ibu ya. Tapi justru kita belajar apa kelebihan dan apa yang memang kita bisa perbarui dalam pelayanan dan gereja kita. Tentunya yuk kita sebagai generasi yang jauh lebih muda nih daripada pendahulu kita yang mungkin dulu ribut terus ya, saling menyesatkan. Kita kenapa kita tidak belajar justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa kesatuan tubuh Kristus itu sesuatu yang akan membawa kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau setiap gereja berantem, para pendeta saling menyesat-nyesatkan ya, justru iblis yang dipermuliakan, bukan nama Tuhan. Nah, termasuk ini juga hal yang menarik, nanti kita akan ada podcast lagi, khususnya ini tentang perpuluhan. Karena ternyata Reform mengajarkan perpuluhan nggak Pak? Ya. Reform mengajarkan perpuluhan? Ya. Nah, karismatik juga mengajarkan perpuluhan. Nah, tapi kita belajar nanti bagaimana pada podcast berikutnya keseimbangan, supaya kita tidak abuse power untuk soal perpuluhan, tapi juga kita tidak menganggap bahwa perpuluhan itu adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi, karena Reform pun mengajarkan perpuluhan. Ya, mungkin Pak Esra terakhir ada closing statement Pak. Saya mungkin closing statementnya, kalau di dalam teologi ada yang disebut sebagai triad teologi. Triad teologi itu, teologi itu ada 3 level. Level pertama itu menentukan kamu Kristen atau bukan, dan itu yang fundamental. Level kedua tidak menentukan kekristenanmu, tapi menentukan praktek dan pelayanan gereja. Lalu level yang ketiga bahkan tidak menentukan praktek pelayanan gereja, hanya menentukan masalah penafsiran teks saja. Jadi contoh, yang level 1 tuh Yesus juru selamat satu-satu atau tidak. Itu menentukan kamu Kristen atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau dalam level kedua itu baptisan mana yang benar. Nah, itu mempengaruhi praktek gereja saja. Tapi seseorang tidak menjadi non-Kristen hanya karena dia baptisan berbeda. Dan yang ketiga itu adalah bahwa itu kira-kira hari-hari dalam kitab Kejadian, hari penciptaan itu hari 24 jam atau teori hari zaman. Itu tidak ada pengaruh apa-apa dengan praktek gereja. Itu hanya masalah pemahaman penafsiran. Nah, itu level ketiga. Nah, jangan terlalu pusingkan dengan level 2 dan level 3 ini. Ya. Kita harus lebih memperhatikan level 1. Hanya karena itulah maka gereja bisa bersatu. Amin. Ya. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya. Ya, saya masih ingat salah seorang mentor saya berkata bahwa selama orang itu, gereja itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama dia percaya Tritunggal, itu adalah saudara kita. Ya, jadi walaupun ada beda baptisan, beda soal pemahaman bahasa roh, beda soal perpuluhan, tapi tetap kita satu saudara. Dan kita nggak perlu sibuk saling menyesatkan atau menyerang, tapi kita justru saling bersikap dewasa. Oke, saya percaya bahwa ini merupakan podcast yang akan memberi pencerahan, dan kita berharap untuk supaya tubuh Kristus makin bersatu. Dan jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda bisa pencet like-nya, jempolnya, dan juga komen yang baik, serta jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Pak Esra Soru dengan nama Esra Alfred Soru. Esra Alfred Soru. Bu Francisca ada YouTube juga? Ya, Francisca Rumokoy. Francisca Rumokoy di YouTube-nya ya. Keren. Dan saya percaya ini waktunya kita bangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sarangi.